Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Tuhan kalian, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan 600 Masehi melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada manusia dengan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, Al-Quran sebagai mau'idhah, yaitu nasihat dan pelajaran dari Allah. Di dalam Al-Quran berisi tentang nasihat untuk menjalani hidup atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai syifa, yaitu obat untuk mengobati penyakit zahir maupun batin. Penyakit baik berupa syahwat yang menghalangi kita untuk taat pada syariat ataupun syubhat yang mengotori iman kita. Selain itu, Al-Quran juga bisa menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang dalam keadaan keraguan dan kebodohan, dapat mengobati jiwa yang rapuh dan membuka jiwa seseorang yang tertutup. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, dan kami telah turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Yang ketiga, Al-Quran sebagai huda, yaitu petunjuk dan pedoman hidup manusia agar terhindar dari kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Mengapa demikian? Karena salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, atau yang biasa kita sebut asbabun nuzul, sehingga mereka pun mendapatkan petunjuk dan terhindar dari kesesatan. Yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat, yaitu kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan rahmat yang dengannya membuahkan keimanan hikmah, mencari kebaikan, dan mendorongnya untuk melakukannya. Dan hal ini tidaklah didapatkan kecuali oleh orang-orang yang mengimani dan meyakini. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 20. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman, petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang meyakini. Al-Quran adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Ia lebih berharga daripada diberikan umur 1000 tahun, lebih berharga daripada diberikan wajah yang rupawan, lebih berharga daripada diberikan harta, tahta, bahkan dunia dan seisinya. Karena apabila kita hidup di dunia tanpa Al-Quran, maka dunia ini pun akan rusak oleh manusia yang berada dalam kesesatan. Kemudian cara agar fungsi tujuan Al-Quran bisa kita rasakan adalah yang pertama dengan cara membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya. Lalu dikutip dari kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Zainuddin, bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanata wal hasanata bi asyara amsalihha
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, yang mana kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua, memahami isi kandungannya. Setelah kita membacanya, maka perlu bagi kita untuk memahami isi kandungannya. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Al-Quran. Apabila kita sudah membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengamalkannya. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai imam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'alal Qur'ana imamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana warahu saqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan mendorongnya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya, dan mengamalkan ajarannya. Sehingga fungsi dan tujuan dari Al-Quran bisa kita rasakan, yaitu sebagai mau'idhah, sebagai syifa, sebagai huda, dan sebagai rahmat. Cukup sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.